Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan terakhir kita tentang penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan beberapa nama. Yang dimaksudkan adalah sama, yaitu Salafus Saleh, dinamakan atau diistilahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula diistilahkan dengan Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Begitu pula sering disebut dengan Al-Firqatun Najiyah, Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh muallif di sini adalah penyebutan mereka dengan istilah Al-Ghuraba, bentuk jamak dari Al-Gharib, orang yang asing. Sehingga makna Al-Ghuraba adalah orang-orang yang terasing. Kita akan baca lanjutan dari penjelasan beliau. Qala al-muallif Asy-Syaikh Ad-Doktor Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Madarijus Salikin, syarihan hadits al-ghurbah, ketika beliau mensyarah hadis tentang al-ghurbah ini. Al-ghurbah itu masdar dari, kalau gharib itu isim fa'ilnya, ghurbah masdarnya, kata bendanya, yaitu keterasingan maknanya. Di dalam kitabnya ini Al-Imam Ibnul Qayyim membahas tentang hadis ini, hadisul ghurbah, hadis yang menyebutkan tentang keterasingan. Yang dimaksud adalah hadis yang disebutkan di atas. Rasulullah bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu muncul di awal kalinya dalam keadaan terasing, dan akan kembali terasing sebagaimana mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Atau juga tuba bisa dimaknakan dengan apa? Sebuah pohon, nama sebuah pohon di dalam Al-Jannah. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, wal mu'minun fi ahlil islami ghuraba. Orang-orang mukmin jika dibandingkan dengan ahlul Islam secara umum, maka orang mukmin yang benar-benar jujur di dalam imannya itu adalah orang-orang yang terasing dibandingkan ahlul Islam yang secara zahirnya muslim, KTP-nya Islam, tapi orang-orang mukmin di kalangan mereka, di kalangan orang-orang ahlul Islam, orang-orang muslimun, jumlahnya sedikit yang benar-benar jujur di dalam keimanannya, berpegang teguh dengan keimanan yang benar. Wa ahlul ilmi fil mu'minina ghuraba. Dan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu tentang agama ini, di kalangan orang-orang mukmin adalah ghuraba. Orang-orang yang terasing pula, sedikit jumlahnya.
Di kalangan kaum mukminin, orang-orang berilmu di dalamnya atau di antara mereka jumlahnya sedikit. Wa ahlus sunnatil ladzina yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'i fihim ghuraba. Dan ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang melakukan tamyiz, memurnikan sunnah dari berbagai macam hawa nafsu dan kebid'ahan jika dibandingkan dengan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, maka jumlah ahlus sunnah yang benar-benar berpegang teguh dan mengamalkan serta mendakwakan sunnah itu ghuraba. Jumlahnya sedikit. Wadda'una ilaihi sabiruna ala adal mukhalifin hum asyaddu haula'i ghurbatan. Dan orang-orang yang teguh, kokoh di dalam mendakwahkan sunnah, bersabar menghadapi berbagai macam gangguan orang-orang yang menyelisihi sunnah, mereka lebih lagi terasingnya. Jadi beliau di sini menyebutkan tentang tingkatan ghurbah. Tingkatan keterasingan itu tidak sama, bertingkat-tingkat. Ada yang keterasingannya levelnya ya di bawah. Ada yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Ya, demikian tingkatan al-ghurbah atau maratibul ghurbah, derajat keterasingan atau tingkat keterasingan yang beliau jelaskan. Walakin haula hum ahlullahi haqqan. Akan tetapi mereka ini, orang-orang yang terasing ini, walaupun mereka terasing di hadapan manusia, akan tapi mereka adalah ahlullahi haqqan. Mereka adalah golongannya Allah yang hak. Fala ghurbat alaihim. Maka hakikatnya tidak ada keterasingan bagi mereka. Yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mereka bukan orang-orang yang terasing. Walaupun di hadapan manusia mereka dianggap sebagai orang yang asing, orang yang aneh. Ajarannya tidak seperti ajaran kebanyakan manusia. Tata cara ibadah mereka tidak seperti apa yang diamalkan oleh kebanyakan manusia. Mereka dianggap sebagai asing di masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka menerapkan sunnah, menjalankan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, dan juga mendakwahkan sunnah, bersabar di atas gangguan yang mereka alami dari orang lain. Maka hakikatnya, barakallahu fikum, fala ghurbat alaihim. Tidak ada keterasingan baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsarina alladhina qala Allahu azza wa jalla fihim. Hanya saja keterasingan mereka, keterasingan al-ghuraba ini, jika dibandingkan dengan mayoritas manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang mereka dalam surat Al-An'am ayat yang ke-116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sebuah ayat yang sering dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bahwasanya suara mayoritas itu bukanlah tolak ukur kebenaran. Banyaknya pengikut, banyaknya jumlah itu bukanlah tolak ukur tentang kebenaran. Oh, kalau jumlahnya banyak, kelompok yang paling banyak jumlahnya berarti dia yang paling benar. Ya. Prinsip yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam ayat ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kita beragama, ikhwani fillah barakallahu fikum, jangan hanya mengikuti yang paling banyak diamalkan manusia. Oh, yang paling banyak diterapkan dan diamalkan manusia, saya ikut. Jangan demikian di dalam kita beragama. Hendaklah kita beragama didasarkan pada ilmu, didasarkan di atas basirah,
ilmu dari Alkitab, Al-Quran, was Sunnah dengan pemahaman yang benar. Qala rahimahullahu ta'ala. Masih ucapan atau penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Faulaika humul ghuraba'u minallahi wa rasulihi wa dinih. Maka mereka inilah, mereka yang dimaksud adalah al-aktsarun. Orang-orang yang banyak jumlahnya inilah, banyak jumlahnya tapi ternyata tidak berjalan di atas syariat Allah, tidak berjalan di atas sunnah Rasul, maka hakikatnya merekalah ini yang terasing. Terasing dari Allah, terasing dari Rasulnya dan agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbah al-muhishah, wa in kanu humul ma'rufin al-musyara ilaihim. Maka hakikatnya, hakikat keterasingan mereka adalah keterasingan yang muhishah, keterasingan yang menyedihkan, keterasingan yang menyedihkan. Adapun al-ghuraba, ahlus sunnah wal jamaah, walaupun jumlahnya sedikit, di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai orang-orang yang asing, tapi hakikatnya mereka tidak merasakan keterasingan yang menyedihkan hati mereka. Mereka merasa bahagia, merasa lapang dadanya. Kenapa? Karena bisa berpegang teguh dengan sunnah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa in kanu humul ma'rufin al-musyara ilaihim. Maka hakikatnya mereka itulah orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau menjalankan dan mendakwakan sunnah. Mereka lah orang-orang yang terasing dengan keterasingan yang muhishah, yang menyedihkan. Walaupun mereka di hadapan manusia adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang dikenal, yang ditunjuk kepada mereka. Maksudnya yang orang yang populer, yang terkenal, ya, yang diululukan oleh manusia. Oh ini loh, ya, ditunjuk dengan tangan-tangan. Barakallahu fikum. Jadi demikian ikhwani fillah, barakallahu fikum. Di sini kita mengetahui bahwasanya keterasingan yang dialami ahlus sunnah wal jamaah ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah bukanlah keterasingan yang hakiki. Mereka asing di hadapan manusia, tapi hakikatnya mereka bukan asing di hadapan Allah, dan tidak asing jika dilihat dari sisi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan hakikat keterasingan adalah ketika seorang jauh dari agama, jauh dari Allah dan jauh dari sunnah Rasul. Maka hakikatnya mereka lah orang-orang yang terasing. Qala rahimahullahu ta'ala, masih ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, fal ghurbatu thalathatu anwa'. Keterasingan itu ada 3 jenis. Ghurbatu ahlillahi wa ahli sunnati rasulihi baina hadzal khalqi. Keterasingan yang dialami oleh golongannya Allah, hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Begitu pula keterasingan yang dialami oleh ahlus sunnati rasul, orang-orang yang berpegang teguh, mengamalkan, mempelajari dan mendakwakan sunnah Rasul. Keterasingan mereka di hadapan manusia, hiyal ghurbatul lati madaha Rasulullah ahlaha. Keterasingan itu adalah keterasingan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dipuji dalam hadis al-ghurbah tadi, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba. Beruntunglah orang-orang yang terasing, ya, dipuji oleh Rasul. Wa akhbara 'anid din alladhi jaa'a bihi annahu bada ghariban. Karena Rasul memberitakan tentang agamanya, itu agama Islam ini yang beliau dakwahkan, datang di awal mulanya dalam keadaan terasing. Wa annahu sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali terasing sebagaimana mulanya. Wa anna ahlahu yasiruna ghuraba, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Rasul, dengan Islam yang murni, pasti mereka akan mengalami yang namanya keterasingan. Ini sunnatullah, karena sudah dikabarkan Rasulullah, dan Rasulullah memberitakan dari wahyu.
dan wahyu Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Ya. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan al-haq, dengan as-sunnah pasti akan mengalami keterasingan. Wa hadhil ghurbatu qad takunu fi makanin duna makan wa waqtin duna waqtin wa baina qaumin duna qaumin walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Keterasingan ini mungkin terjadi di suatu tempat, akan tapi tidak terjadi di tempat yang lain. Ya, Ahlus sunnah ketika hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak berpegang teguh, tidak mengamalkan sunnah, dia akan merasakan terasing. Tapi ketika dia berkunjung ke suatu tempat yang di sana, walhamdulillah masyarakatnya berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah, dia akan merasakan keterasingan itu tidak ada. Ya, atau hilang keterasingan itu. Begitu pula waktin duna waktin. Terkadang ahlus sunnah di suatu masa jumlahnya banyak. Di waktu yang lain jumlahnya sedikit. Ya, ini sunnatullah. Wa baina qaumin duna qaumin. Dan antara kaum yang satu, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Walakin ahlu hadhil ghurbah hum ahlullahi haqqan. Akan tapi yang pasti bahwasanya orang-orang yang terasing yang seperti ini, terasing karena mengamalkan sunnah Rasul, mereka adalah golongan Allah yang hak. Fa innahum lam ya'wu ila ghairillah, karena mereka tidak meminta perlindungan kepada selain Allah, walam yantasibu ila ghairi rasulih, dan tidak menisbatkan diri, tidak menyandarkan diri kepada selain Rasul, yaitu menyandarkan diri di dalam beragama, tidak mengambil bimbingan selain dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, walam yad'u ila ghairi ma jaa'a bihi, dan tidak mendakwahkan kepada selain apa yang dibawa oleh Rasul. Wa min sifati haula'il ghuraba alladzina ghabatahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tamassuku bis-sunnati idza raghiba 'anha an-nas. Dan di antara sifat-sifat al-ghuraba ini, di antara sifat-sifat orang-orang yang terasing ini, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah ketika manusia dikala itu membencinya. Ketika masyarakat mayoritas membenci sunnah, meninggalkan sunnah, mereka al-ghuraba justru berpegang teguh dengan sunnah dan bersabar di atasnya. Wa tarku ma ahdatsuhu wa in kana huwal ma'rufu atau huwal ma'rufa indahum, dan meninggalkan segala apa yang mereka ada-adakan di dalam agama ini, yaitu yang diada-adakan oleh manusia, membuat ritual-ritual ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Al-ghuraba meninggalkan itu semua, meninggalkan segala bentuk ajaran-ajaran dan ritual agama yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, tidak ada dasarnya di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka tinggalkan itu semua. Walaupun hal tersebut, ritual tadi, ajaran tadi, sudah dianggap sebagai sesuatu yang kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan oleh mereka, yaitu oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga di sini ciri khas al-ghuraba apa? Ikhwani fillah, barakallahu fikum, beragama bukan melihat pada keumuman mayoritas manusia. Pokoknya yang diamalkan manusia kebanyakan dia ikuti. Tidak demikian. Beragamanya al-ghuraba itu didasarkan pada ilmu, pada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala. Masih ucapan siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim. Wa tajridut tauhidi. Ini sifat al-ghuraba yang berikutnya. Apa itu? Wa tajridut tauhid. Memurnikan tauhid. Wa in ankara dzalika aktsarun nas, walaupun kebanyakan manusia mengingkarinya. Memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala bi anwa'ihi tsalath, dengan 3 macam bentuk tauhid
yang mana 3 macam tauhid ini disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu? Mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, meyakini bahasanya Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta. Begitu pula mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Segala bentuk peribadatan tidak dia tujukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyembelih kepada selain Allah, tidak beristighatsah kepada selain Allah, dan sebagainya. Bertawakal, berharap dan takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jenis tauhid yang ketiga adalah mentauhidkan Allah di dalam al-asma was sifat. Ini ciri khas al-ghuraba. Mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi tidak cukup hanya mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah saja. Mentauhidkan Allah hanya dengan meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, tapi dia masih meminta kepada selain Allah. Masih berharap, bertawakal, menggantungkan diri kepada selain Allah, masih menyembelih kepada selain Allah, dan sebagainya. Begitu pula tidak cukup tauhid itu hanya meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, tapi dia mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah, mentahrif nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebutkan sifatnya dalam Al-Quran, dia menolaknya. Ya. Al-Ghuraba, ahlul haq, mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang benar, tauhid yang sempurna, dengan 3 macam bentuknya ini. Walaupun dikala itu manusia kebanyakan mengingkari tauhid, ya. Bahkan ketika mendakwahkan tauhid, ahlul haq mendakwahkan tauhid dituduh sebagai orang-orang yang memecah belah umat, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ketika ahlul tauhid mendakwahkan, jangan kalian meminta kepada selain Allah, jangan kalian beristighatsah, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, walaupun mereka para wali, walaupun mereka orang-orang soleh. Maka tuduhan apa yang disematkan kepada ahlul haq? Dituduh sebagai orang-orang yang tidak mau menghormati dan menghargai derajat orang-orang soleh, tidak mau menghormati para wali. Ya, ini tentunya adalah tuduhan yang dusta. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa tarkul intisabi ila ahadin ghairillahi wa rasulih, dan meninggalkan intisab, menisbatkan diri kepada seorang pun selain Allah, tidak mau menyandarkan dirinya kepada selain Allah, kepada pendiri-pendiri kelompok, pendiri-pendiri organisasi. Tidak mau mereka mendasarkan atau menyandarkan diri-diri mereka kepada orang-orang seperti itu, ya. Tidak mau menyandarkan dirinya kepada selain Allah, kepada selain Rasulnya. La syaikhin, bukan kepada seorang syekh. Wala tariqatin, tidak menyandarkan dirinya kepada sebuah tariqah. Saya pengikut tariqah ini, tariqah itu. Saya pengikut syekh fulan, ya. Saya pengikut syekh yang ini. Wala madhabin wala ta'ifatin, dan tidak pula mau menyandarkan dirinya kepada sebuah madhab, taklid dengan madhab tersebut. Pokoknya madhab saya misalnya Maliki, saya mengikuti madhab Imam Malik, pokoknya semua yang disebutkan dalam madhab Imam Malik saya amalkan, saya kerjakan walaupun menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Dan madhab-madhab yang lain, madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, saya tidak mau mengerjakannya. Pokoknya saya hanya mau mengamalkan madhab Maliki. Ahlul haq tidak seperti ini. Tidak fanatik buta, taklid buta kepada madhab tertentu. Wala ta'ifatin, dan juga tidak mau menyandarkan dirinya kepada sebuah golongan, kelompok, organisasi tertentu. Bal haula al-ghuraba muntasibuna ila Allah bil ubudiyah lahu wahdah wa ila rasulihi bil ittiba'i lima ja'a bihi wahdah. Bahkan mereka ahlul haq, al-ghuraba, adalah orang-orang yang menisbatkan diri-diri mereka kepada Allah di dalam peribadatan, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan menisbatkan diri mereka kepada Rasul dengan ittiba, yaitu mengikuti
berittiba hanya kepada Rasul satu-satunya. Wa haula humul qabidun 'alal jamri haqqan. Mereka al-ghuraba, merekalah orang-orang yang memegang bara api dengan sebenar-benarnya. Yang beliau maksudkan di sini, beliau mengisyaratkan pada sebuah hadis di mana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun." Akan datang suatu masa menjumpai manusia, as-sabiru fihim 'ala dinihim kalqabid 'alal jamr. Orang yang bersabar, berpegang teguh dengan agamanya, dengan agama Islam yang murni di masa itu, permisalannya seperti orang yang memegang atau menggenggam bara api. Saking sulitnya, saking banyaknya fitnah dan ujian, saking banyaknya halangan dan rintangan untuk berpegang teguh dengan agama yang hak, dengan agama yang murni, banyak godaannya, baik godaan dari sisi syahwat maupun godaan dari sisi syubhat. Ya. Maka permisalan mereka, orang-orang yang bersabar berpegang teguh dengan agama seperti orang yang memegang bara api. Ya, antum bayangkan memegang bara api bagaimana rasanya. Ya. Tidak ada yang bisa sabar memegang bara api itu walaupun hanya 1 menit, pasti akan buru-buru dilepas dan dibuang. Ya. Sehingga apa? Memegang teguh agama yang hak butuh pengorbanan. Sebagaimana memegang bara api, nggak bisa memegang bara api tanpa ada rasa sakit. Tidak bisa memegang bara api tanpa ada luka di tangan. Pasti akan luka di tangan itu. Pasti akan terbakar, merasakan panas dan sakit, nyeri yang begitu luar biasa. Bahkan bisa saja di tangannya lubang karena bara api tersebut. Sehingga apa ikhwani fillah barakallahu fikum, dari permisalan hadis tersebut menunjukkan berpegang teguh dengan al-haq pasti ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Tidak mungkin tanpa pengorbanan. Tidak mungkin ada tanpa rasa sakit. Ya. Butuh kepada itu semua. Qala rahimallahu wa aktsarun nasi bal kulluhum laimun lahum. Dan kebanyakan manusia, bahkan seluruh manusia ketika itu mencela mereka, mencaci mereka, mengolok-olok mereka. Fali ghurbatihim baina hadzal khalqi ya'uddunahum ahla syudzudin wa bid'atin wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam. Bahkan karena keterasingan mereka ini, jika dibandingkan dengan manusia yang lain, orang-orang kebanyakan menganggap mereka sebagai orang-orang yang syudzud, orang-orang yang ganjil, orang-orang yang aneh. Wa bid'atin, bahkan dianggap sebagai pelaku bid'ah. Wa mufaraqatin lis-sawadil a'zam, bahkan dianggap sebagai orang sempalan yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Balil Islam al-haq alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu huwal yawm ashaddu ghurbatan minhu fi awwali zuhurihi. Bahkan Islam yang hak, yang dahulu diterapkan dan diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, al-yawm, hari ini, lebih dirasakan asing dibandingkan ketika Islam itu pertama kali muncul di zaman Rasul. Ya, bisa dipahami ya maksud beliau. Jadi Islam yang murni di zaman ini, yang beliau maksud di zaman beliau hidup. Di zaman Al-Imam Ibnu Qayyim hidup kapan? Sekitar 700 tahun yang lalu. Karena beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1400. Jadi kata beliau, Islam di zaman beliau yang murni, yang hak, itu lebih asing dibandingkan Islam dahulu ketika awal munculnya didakwahkan Rasul. Maka bagaimana dengan Islam di zaman ini? Ya, setelah berlalu masa yang panjang, tentunya lebih terasing lagi. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu masyhuratun ma'rufatun. Walaupun alamat-alamat dan tanda-tanda dari agama Islam itu ya sangat jelas dan sangat dikenal oleh manusia. Fal Islamul haqiqi gharibun jiddan. Islam yang hak, Islam yang murni sangat asing. Wa ahluhu
ghuraba'u asyaddal ghurbati bainan nas. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni lebih terasing lagi atau sangat terasing di kalangan manusia. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Karena masih panjang penjelasan beliau, insyaallah akan kita sambung di pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.